Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yaslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, ikhwani wa akhwati, para pemirsa Iman TV dan para pendengar Radio Ar-Rayyan yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga diri, dijaga iman, dijaga diri dan kesehatannya dunia dan akhirat. Para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam nuansa bangsa dan negeri kita yang dirundung ujian dan musibah yang menerpa kita semua. Kita tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat teragung, nikmat terbesar, nikmat iman, nikmat Islam, dan lebih daripada itu semua adalah nikmat istiqamah. Sebagai dalil bahwasanya kita tetap istiqamah dalam nuansa apapun, kita berusaha untuk tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satu di antara jalurnya, yang salah satu di antara caranya adalah dengan belajar bersama-sama ilmu agama kita. Kenapa? Karena menuntut ilmu adalah salah satu dari kebaikan, salah satu dari kemuliaan ibadah kepada Allah yang sangat amat agung sekali. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Rasulnya, dan dijadikan sebagai jalan para nabi dan jalan para rasul. Dengan ketakwaan semacam itu, niscaya kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan-kemudahannya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita jalan keluar dari semua masalah yang kita hadapi, sebagaimana janji-janji Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan urusannya menjadi mudah. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan urusannya, akan memberikan jalan keluar dari permasalahannya, dan memberikan kepada dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Para ikhwah dan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam hari ini akan melanjutkan kajian kita mempelajari kitab Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah. Mempelajari kitab Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah, kaidah-kaidah fikih yang dikumpulkan oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala.
kita sampai kepada kaidah yang ke-8. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, al-ahkamul usuliyatu wal furu'iyatu la tatimmu illa bi amrain. Wujudu yani syurutiha wa arkaniha wa intifa'u mawani'iha. Al-ahkamu al-usuliyah, hukum-hukum yang berkaitan dengan pokok-pokok agama. Hukum-hukum yang berkaitan dengan akidah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan ilmiah, pokok-pokok agama. Wal furu'iyah, hukum-hukum yang berkaitan dengan cabang-cabang agama. Masalah-masalah amal. Itulah tatim tidaklah sempurna, tidaklah berlaku, tidaklah sah, illa bi amrain. Kecuali apabila terpenuhi dua hal. Kecuali apabila terpenuhi dua hal. Yang pertama, wujudu syurutiha wa arkaniha. Adanya, lengkapnya, terpenuhinya syarat dan rukunnya. Yang kedua, wantifa'u mawani'iha. Dan tidak didapatkan hilangnya, lenyapnya semua penghalang-penghalangnya. Kita pelajari dulu makna dari kaidah ini secara global. Baru kita lihat jadi dalilnya, kemudian kita bahas atau kita coba menerapkan kepada masalah-masalah yang ada. Beliau mengatakan al-ahkam. Yani al-ahkam itu hukum. Hukum-hukum agama. Maksudnya karena hukum itu banyak. Ada hukum yang itu landasannya adalah akal. Al-ahkamul aqliyah. Hukum-hukum akal. Ada hukum itu yang landasannya uji coba, al-ahkamu tajribiyah. Ada hukum itu yang landasannya kebiasaan, al-ahkamul adiyah. Lah, jadi maksudnya dengan hukum di sini adalah hukum-hukum syar'i, hukum-hukum agama. Lah, hukum agama itu dibagi oleh beliau rahimahullah kepada dua hukum, al-ahkamul usuliyah wal furu'iyah. Hukum usul dan hukum furu'. Apa maksudnya? Ini istilah yang digunakan oleh para ulama kita. Istilah. Sebagian ahlul ilm biasanya menggunakan istilah juga al-ahkam al-ilmiyah wal amaliyah. Itu satu istilah yang dua istilah untuk satu hakikat yang sama. Apa itu usuliyah? Usul yang dimaksudkan di sini adalah masalah-masalah yang tidak berkaitan dengan amal. Masalah-masalah akidah. Jadi masalah-masalah akidah, masalah-masalah keyakinan. Sedangkan yang kedua, furu' yang dimaksudkan di sini adalah yang berkaitan dengan amal perbuatan seorang hamba. Oleh karena itu, dalam istilah yang juga masyhur di kalangan sebagian para ulama, bahasanya tidak begini. Tapi bahasanya itu adalah ahkamul ilmiyah wal amaliyah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan ilm, yang berkaitan dengan ilmu, dengan keyakinan. Dan yang kedua, hukum-hukum yang berkaitan dengan amal. Itu yang dimaksudkan oleh para ulama tatkala mereka mengistilahkan hukum itu ada dua. Ada usul, ada furu'. Usul itu berkaitan dengan akidah. Furu' itu yang berkaitan dengan amal. Usul itu yang berkaitan dengan ilmiah. Furu' itu, cabang itu yang berkaitan dengan amaliyah, amal. Ya. Jadi, satu hal yang mungkin perlu untuk diluruskan, kalau bahasa ini tepat, adalah yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita, di mana mereka mengambil istilah para ulama tanpa memahami apa yang diinginkan oleh para ulama. Contoh semacam ini. Tatkala muncul istilah para ulama agama itu, hukum syar'i itu ada dua. Ada usul, ada furu'. Usul jamak dari aslun, pokok, utama. Penting. Furu' bentuk jamak dari fara', cabang. Berarti usul itu yang pokok-pokok, yang penting-penting. Furu' itu
Karena cuma cabang berarti nggak penting. Pohon itu kalau pokoknya hidup, pohonnya hidup. Pokoknya mati, itunya mati. Cabangnya itu nggak terlalu penting. Akhirnya diambil kesimpulan. Semua masalah akidah itu usul. Semua masalah fikih itu furu'. Itu mengambil istilah tanpa memahami makna yang diinginkan oleh para ulama tatkala istilah itu dimunculkan. Ya, mirip-mirip dengan masalah. Jadi kalau kita bicarakan masalah yang lain gitu ya. Jadi para ulama kita mengatakan hadis mutawatir yufidul qata'. Hadis ahad meskipun sahih yufidul dhon. Itu yang terdapat dalam kitab-kitab para ulama kita. Hadis mutawatir itu membawa hukum yang pasti, qat'i. Qata' itu pasti. Hadis ahad itu membawa faedah yang dhon, prediksi kuat, dhon, persangkaan itu dalam kitab-kitab kamus. Akhirnya kalau cuma persangkaan ya berarti nggak boleh dipakai untuk masalah akidah. Wong akidah itu pasti kok. Gitu. Muncullah pemahaman yang nyeleneh. Akidah itu harus difahami, harus diambil dari hadis mutawatir. Dan itu salah. Karena makna qat'i dan dhanni yang dimaksudkan oleh para ulama dhanni itu adalah dhan yang kuat, ghalabatul dhan. Jadi kalau 100% tidak mungkin ada celah kesalahan sedikit pun juga itu qat'i. Sedangkan al-dhan itu kalau 99% itu masuk dalam dhan. Jadi, dan itu bisa digunakan sampai pun dalam masalah-masalah akidah. Nah, kita kembali pada masalah ini, nggak ngelantur kemana-mana. Jadi difahami al-ahkam usuliyah wal furu'iyah, hukum-hukum usul dan hukum-hukum furu'. Hukum usul dan hukum furu'. Hukum usul itu yang berkaitan dengan akidah. Hukum furu' itu yang berkaitan dengan amal fikih. Gitu ya. Semua hukum agama, baik itu akidahnya maupun fikihnya, baik itu keyakinannya maupun amalnya, baik amal itu yang berhubungan dengan Allah, amal ibadah, maupun amal itu berhubungan dengan sesama, amal muamalah. Maka itu tidak dianggap sah, tidak dianggap benar, tidak dianggap berlaku, kecuali terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, lengkapnya syarat dan rukun. Lengkapnya syarat dan rukun. Yang kedua, tidak adanya semua penghalang. Tidak adanya semua penghalang. Allahu wa iyyakum. Dengan contoh mungkin lebih bisa memperjelas permasalahan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjalankan ibadah salat, aqimus salata, mendirikan ibadah salat. Maka apa semua orang yang sholat itu mesti sah? Apa semua orang yang sholat itu mesti berpahala? Apa semua orang yang sholat itu mesti dianggap benar? Enggak mesti. Sholat itu baru dianggap sah, sholat itu baru dianggap benar apabila semua syarat-syarat sholat terpenuhi. Syarat-syarat sholat yang ada dalam kitab-kitab fikih. Telah masuk waktu, suci dari hadas, suci dari najis, menutup aurat, menghadap kiblat, dan macam-macamnya itu terpenuhi. Terpenuhi semua syaratnya, takbiratul ihram, al-fatihah, ruku', sujud, sampai salam. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dan tidak ada satupun penghalang. Apabila ada satu saja dari penghalang-penghalang sholat, maka sholatnya nggak sah.
kentut misalkan, haid, nifas, atau yang semisalnya, maka sholatnya tidak sah. Meskipun orang itu sholat dengan baik, tapi kalau ada satu saja syarat tidak terpenuhi, ada satu saja syarat rukun tidak terpenuhi, ada satu saja penghalang yang ada, maka sholat itu tidak sah. Dan tidak berlaku semua ayat-ayat yang berhubungan dengan perintah sholat. Dan ini contoh kecil yang berkaitan dengan masalah ini cabang-cabang agama, masalah hukum-hukum agama. Para yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kaidah ini kita ambil? Kaidah ini adalah kaidah yang disepakati oleh para ulama. Dari mana kita ambil? Dari dalil istiqra. Kenapa? Karena kalau kita cermati semua ayat-ayat Al-Quran, semua sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan kita dapati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu setiap kali menetapkan satu hukum itu mesti mengkaitkan dengan syaratnya, rukunnya, dan tidak ada penghalangnya. Contoh dalam masalah salat yang kita bahas tadi, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhur. Allah itu tidak menerima salat kalau tidak bersuci, kalau tidak dalam kondisi suci. Berarti orang itu meskipun salat sempurna dari takbiratul ihram sampai salam, tapi ternyata dia tidak terpenuhi syaratnya, yaitu bersuci, maka salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan memahami kaidah ini para ikhwah dan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mampu menjawab banyak permasalahan yang muncul ke permukaan. Kita akan mampu menjawab banyak permasalahan yang muncul ke permukaan. Contoh, dalam masalah-masalah, baik itu dalam masalah-masalah fikih maupun dalam masalah-masalah keyakinan. Dalam masalah-masalah keyakinan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan misalkan dalam firman-Nya yang agung, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Muncul pertanyaan, tapi faktanya, Ustaz, betapa banyak, kadang-kadang, bukan betapa banyak, kadang-kadang kita temukan ada orang itu sholatnya rajin, tapi perbuatan keji, perbuatan mungkarnya juga rajin. Ayatnya yang salah, atau bagaimana? Kadang-kadang muncul pertanyaan, Allah Subhanahu wa taala firman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan mengabulkannya. Tapi kenyataannya, Ustaz, kadang-kadang banyak orang itu mengeluh sudah berdoa, tapi tidak Allah kabulkan. Enggak terwujud juga istijabahan, pengabulan dari doa-doa Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang ada orang-orang itu yang dia itu misalkan mengatakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca la ilaha illallah diharamkan baginya masuk ke dalam neraka. Innallaha qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengatakan la ilaha illallah
ikhlas hanya karena Allah. Tapi kenapa dalam beberapa nas-nas yang lain kadang-kadang orang muslim itu juga masuk ke dalam neraka? Pertanyaan-pertanyaan yang semacam ini berseliweran, itu terkadang rumit untuk dijawab. Tapi kalau difahami kaidah ini dengan baik, jawabannya sangat gampang. Kita katakan misalkan, firman Allah Subhanahu wa taala, wa qul ud'uni astajib lakum. Katakan wahai Muhammad, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Doa itu hukum syar'i. Yang hukum syar'i ini dijanjikan oleh Allah, siapapun yang berdoa maka akan dikabulkan. Maka ini akan dikabulkan. Tapi kenapa kok tidak dikabulkan, padahal Allah itu tidak akan mengingkari janjinya? Jawabannya gampang. Doa itu kan hukum syar'i. Harus terpenuhi, hukum syar'i itu baru sah, baru mendapatkan apa yang dijanjikan. Apabila terpenuhi syarat, terpenuhi rukun, nggak ada penghalang. Sudahkah dilaksanakan syarat-syarat doa? Sudahkah dilaksanakan rukun-rukun doa? Dan sudahkah dihilangkan penghalang-penghalang mustajabnya doa? Oleh karena itu dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafil. Allah itu tidak menerima doa dari hati yang lalai. Kenapa? Karena salah satu di antara penghalang doa itu adalah keluar dari hati yang lalai. Keluar dari hati yang lalai. Salah satu di antara penghalang doa adalah makanannya haram. Dan yang lainnya sebagaimana hadis yang masyhur, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha indah, maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Lah, kemudian Rasulullah menyebutkan di akhir hadis tersebut, ada orang yang melakukan safar, aut-autan, pakaiannya compang-camping, butuh kepada Allah. Dia menengadahkan tangan, jadi mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Tapi ternyata tidak dikabulkan oleh Allah. Alasannya apa? Ada penghalang-penghalang doa. Jadi meskipun syarat rukunnya doa terpenuhi, bahkan ada pendukung-pendukungnya, tapi ternyata tatkala ada penghalang-penghalangnya tidak Allah kabulkan. Yang ada penghalang dalam hadis itu adalah mat'amuhu haram, syarabuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Gitu ya, makanannya haram, minumannya haram, diberi makan dengan cara yang haram. Maka bagaimana mungkin akan dikabulkan doanya? Akan dikabulkan doanya. Para yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain dalam masalah ini, orang itu kalau haji itu kan pahalanya itu, keutamaan haji itu kayak kembali dilahirkan oleh ibundanya, suci dari bersih, suci dari dosa. Tapi kok kenyataannya banyak orang berangkat haji pulang-pulang teman-teman, pulang-pulang sama aja dengan sebelum haji. Nggak kelihatan kalau dia bersih dari dosa. Bahkan kadang-kadang tambah parah. Apa titik permasalahannya? Nggak ada yang salah dalam ayat. Nggak ada yang salah dalam ayat. Tidak ada yang salah dalam hadis. Titik masalahnya hanya satu. Haji itu hukum agama. Haji itu hukum agama. Yang tidaklah hukum agama itu akan mendapatkan haknya, yaitu lahir kayak dilahirkan kembali oleh ibundanya, kecuali terpenuhi syarat-syarat diterimanya haji. Syarat-syarat diterimanya haji, yaitu bagaimana seorang haji itu bisa mengeluarkan haji yang mabrur. Karena itu Rasulullah SAW man hajja, bersabda man hajja walam yafsuk walam yarfus, ini raja'a kayomi waladatuhu ummuh. Barang siapa yang pergi haji, kemudian dia tidak berbuat fasik, tidak berbuat rafas, maka dia kembali kayak dilahirkan oleh ibundanya. Rasulullah disitu mensyaratkan enggak berbuat fasik selama haji, tidak berbuat rafas selama haji. Salah satu di antara yani syarat utama agar hajinya itu mabrur, yang nanti mendapatkan keutamaan yang semacam
yang semacam itu. Dan ini bisa dikembangkan sendiri tentang yang hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah yang semacam itu. Jadi intinya semua hukum agama yang itu hukumnya, maka baik sah dan tidaknya maupun mendapatkan janji yang dijanjikan itu hukum syar'i. Sah dan tidaknya itu masalah furu, masalah amal. Janji yang dijanjikan itu masalah usul, masalah ilmu. Masalah ilmu. Lah, kedua-duanya itu nggak mungkin didapatkan kecuali apabila terpenuhi syarat, terpenuhi rukunnya. Persis dengan tatkala kita bahas kajian-kajian fikih. Puasa, itu kan ada syarat, ada rukun, ada penghalang. Kalau mau puasanya sah, ya penuhi syaratnya, penuhi rukunnya, jauhi penghalangnya. Kalau mau orang itu wudunya sah, maka penuhi syaratnya, penuhi rukunnya, jauhi penghalangnya. Sebagaimana ini hukum dalam masalah furu, akidah dalam masalah cabang, masalah amal, maka demikianlah juga hukum yang berkaitan dengan masalah, jadi yang berkaitan dengan masalah ilmu. Wallahu alam. Jadi bisawab. Para ikhwatin azani Allahu wa yakum. Para ikhwatin azani Allahu wa yakum. Begitu juga jadi masalah-masalah yang lain. Jihad misalkan. Jihad itu kan Masya Allah janjinya agung, besar sekali. Apakah semua orang yang mati yang menganggap dirinya itu adalah mujahid mendapatkan pahala itu? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Karena bisa jadi ada penghalangnya. Bisa jadi tidak terpenuhi syaratnya. Bisa jadi tidak terpenuhi rukunnya. Jadi kesimpulannya apapun, baik itu akidah, ibadah, muamalah, maupun yang lainnya, tidak sah dan tidak mendapatkan yang dia inginkan, kecuali telah terpenuhi syaratnya, rukunnya, dan hilang penghalang-penghalangnya. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bi'idzni Rabbina tabaraka wa ta'ala. Wa ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.